Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Mantap. Nah, saudara yang kekasih, kita bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Saudara yang kekasih, kita hidup di masa di mana kita begitu banyak janji Tuhan yang akan digenapi. Kalau dari situasi dan keadaan sampai dengan sekarang ini, begitu banyak yang sudah digenapi Tuhan. Sudah banyak nubuatan-nubuatan yang digenapi. Sudah banyak saudara yang kekasih, sebagaimana yang dikatakan oleh firman, bahwasanya inilah adalah akhir dari segala akhir zaman. Dan ciri-cirinya sekarang ini sudah banyak digenapi, saudara yang kasih. Berkali-kali Tuhan mengatakan bahwasanya Dia tidak akan menunda-nunda lagi. Haleluya. Saudara yang kasih, apakah yang tidak ditundanya? Pemberitaan Injil. Saudaraku, melalui teknologi yang begitu baik sekarang ini, memang tidak ada lagi penundaan. Pemberitaan Injil bisa ke seluruh penjuru dunia, ke pelosok dunia, sampai ke desa-desa, dan tidak akan lama lagi, mungkin sampai ke pinggiran-pinggiran hutan belantara pun, saudaraku, akan dapat dijangkau oleh teknologi yang namanya internet, sehingga dimanapun dia berada bisa mendengar Injil Tuhan yang diberitakan oleh gereja Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, Dia berkata tidak menunda-nunda lagi. Yesaya 12 ayat 25 sampai 28. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, di dalam pikirannya dia berkata, masih jauh, belum sekarang, masih jauh. Saudara yang kasih, masih jauh. Apa yang dinubuatkan masih jauh. Saudara yang kekasih, belum digenapi. Tapi Tuhan memperingatkan supaya kita selalu berjaga-jaga, karena saatnya ini, kapan saja, sekarang ini Tuhan bisa datang. Amin. Oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan? Nanti kita akan lihat. Saudara yang kasih, jangan seperti bangsa Israel yang punya alasan. Apakah alasannya, saudaraku? Nubuatan itu masih jauh, akhir zaman itu masih jauh, kedatangan Tuhan itu masih jauh. Saudara yang kekasih, sekarang ini
Tuhan mengingatkan kita kembali supaya jangan kita seperti bangsa Israel yang berkata, masih jauh, masih lama. Biarlah kita menyadari begitu dekatnya Tuhan akan segera datang. Haleluya. Siapapun tidak bisa menahannya, siapapun tidak bisa menutupnya, siapapun tidak bisa menyangkalnya. Sebelum hari itu tiba, gereja Tuhan biarlah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, supaya layak menjadi pengantin Kristus ketika nanti Dia datang sebagai pengantin prianya. Kita secara rohani adalah pengantin wanitanya. Sedikit aminnya. Haleluya. Jika Tuhan sudah berkata sekaranglah waktunya, siapapun tidak bisa menutup, siapapun tidak bisa menahan, siapapun tidak bisa menunda. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kita sekarang ini, yang sudah kita terima, pertahankan. Apa yang sudah kita terima? Keselamatan. Itulah janji Tuhan yang terbaik. Coba katakan, keselamatan adalah janji Tuhan yang terbaik. Memang banyak janji Tuhan. Berkat Tuhan atas saudara, itu janji Tuhan. Kesehatan kepada kita semuanya, itu janji Tuhan. Masa depan yang baik, itu janji Tuhan. Perlindungan, itu janji Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan yang terbaik, yaitu keselamatan. Amin. Saudaraku, biarlah jangan sampai hilang, jangan sampai luntur ketika kita menghadapi dunia yang sangat menggoncangkan iman sekarang ini. Haleluya. Saudara yang kasih, ya, Tuhan mau kita semuanya sampai kepada rencananya bagi keluarga kita, saudara-saudara kita. Saudaraku, Tuhan mau janji Tuhan keselamatan ini supaya dijadikan. Oleh karena itu pikiran kita sekarang ini, mari kita fokuskan dengan keselamatan jiwa kita. Tidak salah kita mencari kekayaan dunia ini, tapi jangan lupa fokus kita adalah keselamatan. Haleluya. Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh batu, pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Amin. Nah, jadi saudaraku, dikatakan lagi, tidak akan bertangguh, tidak akan ditunda. Karena itu saudaraku, biarlah kita siapkan diri kita untuk boleh layak menjadi pengantin Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah janji kedatangannya kedua kali digenapi dalam hidup kita, di mana kita semuanya terangkat ke sorga. Haleluya. Maka benar-benar digenapi dan tidak gagal. Keselamatan, pengangkatan bagi pribadi lepas pribadi, saudara dan saya di tempat ini. Saudara yang kekasih, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Syukur belum datang. Gak ada amin. Coba kalau tiba-tiba sekarang Dia datang, janjinya ya dan amin. Bagi sungguh-sungguh yang menjaga iman pasti terangkat. Coba tanya dulu temannya, andai katalah sekarang ini Tuhan datang, terangkatnya engkau ke sorga? Terangkat? Yakin? Maka sebagaimana yang difirmankan, Dia akan menggenapi janjinya, akan mengangkat semua orang yang beriman kepadanya. Tidak ada seorang pun yang binasa. Saudara yang kasih, perlu kita ketahui, orang yang menolak kasih karunia Allah dan keselamatan, orang itu pasti akan binasa. Sepanjang ini diberikan waktu kepada kita, Dia belum datang. Waktu ini digunakan untuk apa? Untuk memuaskan diri dalam doa? Diberikan waktu, saudaraku, bagi kita untuk bertobat. Kenapa Dia belum datang? Diberikan waktu bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Jangan disia-siakan, amin. Jangan seperti bangsa Israel. Dope Tuhan ini roh. Sehatnya aku masih muda. Nantilah kalau sudah tua. Saudaraku, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Haleluya. Sekarang ini gereja banyak berkhotbah tentang berkat-berkat. Saya setuju saja. Banyak sekarang gereja takut kehilangan jemaatnya. Kalau disinggung-singgung tentang dosa, saudaraku, Injil tentang berkat ya banyak diberitakan di gereja-gereja. Sudah sangat sedikit sekali gereja-gereja berkhotbah tentang menyangkal diri, berkhotbah tentang bertobat. Kenapa? Takut mereka pindah gereja. Saudara yang terkasih, bagi kita di tempat ini, bukan kita, saudaraku, untuk memuaskan kehendak daging kita, tapi diberikan Tuhan waktu supaya kita bertobat. Jangan seperti bangsa Israel, masih lama, masih jauh. Sekaranglah waktunya datang kepada Tuhan. Bilang sama temannya, sekaranglah waktunya datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama seperti zaman Nuh, Tuhan kasih contoh dua perkara. Sama seperti zaman Nuh dan Sodom Gomora. Kenapa itu dituliskan di dalam Alkitab? Untuk mengingatkan kita, menasihati kita, supaya kita nanti ketika situasi seperti itu datang, kita sudah siap untuk diangkat oleh Tuhan. Saudaraku, situasi pada zaman Nuh dikatakan kawin dan kawinkan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kehendak daging. Saudara yang kekasih, mereka terlena dengan dunia ini, tipu daya dunia ini. Iblis berhasil, saudaraku, untuk menggiring mereka kepada kebinasaan. Banyak yang mengejek Nuh ini. Betul?
Dia buat perahu, disuruh Tuhan dia buat perahu. Diejek. No, gimana nya kau no? Narinting beho. Ibai kosong di atas gunung Sulu sampan. Haleluya. Saudara yang kasih, kau sudah gila kau no. Masa di atas gunung kau buat perahu? Istilah kalau sekarang ini di mana lah gunung yang paling tinggi? Di Brastagi, di Gundaling itulah no membuat perahu, diejek orang. Orang buat perahu di pinggir pantai no. Ini kau buat perahu di atas gunung. Sama dia nama ho. Ngari tiga ho, ngari belon, sudah semualah dibilang. Tuhan memberi perintah kepada kita, bangun bahtera. Bangun bahtera kerohanian kita. Bangun bahtera doa kita. Bangun bahtera saudaraku, arah pertumbuhan rohani. Itu boleh sampai kepada rencana Tuhan. Ketika datang air bah, tidak ada seorang pun yang bisa selamat kecuali 8 orang keluarga Nuh ini. Amin. Saudaraku, 8 orang keluarganya. Bayangkan dari sekian juta orang atau sekian ribu orang pada zaman itu, gak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang kudus. Tidak ada seorang pun yang bertobat kecuali 8 orang keluarga Nuh ini. Biarlah saudaraku, di tengah dunia sekarang yang penuh dosa ini, dari sekian juta manusia, dari sekian ribu orang di kecamatan Deli Serdam ini, biarlah kita didapati Tuhan layak untuk terangkat ke sorga. Haleluya. Ketika hujan itu sudah mulai datang, orang-orang sudah mulai takut. Semakin deras hujan, datang banjir. Saudaraku, semakin naik airnya tinggi, tidak bisa terbendung. Gak sempat lagi lari ke pegunungan. Gak sempat lari, saudaraku, mencapai kapal yang dibuat oleh Nuh. Kalaupun sudah sampai di kapalnya Nuh, pintunya sudah tertutup. Gak ada yang bisa naik. Haleluya. Sedang naik ke atap ini aja pun, kalau nggak ada tangga tak akan bisa naik. Betul? Saudara yang kasih, sudah tertutup. Jangan sampai pintu tertutup. Kita bilang bertobat pun nggak ada lagi. Kenapa? Sudah tertutup. Haleluya. Haleluya. Sodom dan Gomora begitu bejatnya, tidak ada seorang pun, saudara yang kekasih, yang bisa selamat kecuali keluarga Abraham dan Lot. Amin. Lot ini pun hampir selamat. Istrinya menoleh ke belakang, menoleh Sodom, ke arah Sodom. Saudaraku, teringat dia, aduh, tinggal emasku di Sodom Gomora. Saudara yang kasih, aduh, rumahku bertahun-tahun yang kubangun terbakar habis. Hartaku tinggal di Sodom semua. Itulah istri Lot. Dia berhenti dan menoleh. Tuhan katakan jangan menoleh. Lari, tinggalkan Sodom Gomora. Dia noleh ke belakang, jadi tiang garam. Tuhan berkata, ayo lari, tinggalkan dunia ini, tinggalkan Sodom Gomora, tinggalkanlah dosa, berlari-lari kepada panggilan Tuhan, jangan menoleh. Amin.
Jangan menoleh, maksudnya bagaimana? Jangan menoleh. Aduh, nikmatnya dosa itu. Biarlah nikmati sekali-sekali. Bilang sama temannya, jangan nikmati dosa sekali-sekali pun. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Kedatangan Tuhan Yesus seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot. Amin. Haleluya. Normal-normal saja kita jalani hidup ini. Apalagi ditambah lagi new normal. Sudah normal, normal yang baru lagi. Saudaraku, bisa saja semuanya berjalan dengan normal, tapi tidak disangka-sangka. Saudaraku, tiba-tiba bisa ada yang terangkat. Kalaupun tidak ada pengangkatan, sebelum pengangkatan itu datang, kemungkinan ada yang tiba-tiba meninggal dunia. Kemana? Kemana kita kalau meninggalkan dunia? Minggu yang lalu kami menjenguk seorang anak Tuhan yang meninggal dunia. Gak ada sakitnya. Enak juga dia itu meninggalnya. Haleluya. Masih sel group, masih nyanyi, bahkan masih khotbah dia. Coba bayangkan, nyanyi, masih khotbah, habis khotbah menyembah Tuhan, habis menyembah Tuhan, mau sharing-sharing, langsung tertidur. Sempat dibawa ke rumah sakit, nggak ada lagi. Saudaraku, kalau tiba-tiba seperti itu, kemana kita? Sudah siap? Mana aminnya? Mana biar kamu? Bilang sama, jangan takut, jangan takut. Haleluya. Biarlah orang mengolok-olok. Kalau saudara kebaktian, biarlah orang mengolok-olok. Kalau saudara berdoa, ai gaur mahu mau bertangian di jamu, terganggu au bodoh. Saudara jam 5 udah berdoa kan? Oh Yesus Tuhan, kusembah Kau Tuhan. Ejek saudara. Ai kurang 70 mulu bertangian uang. Naga orang katanya. Saudara yang kekasih, lanjutkan saja. Diajak saudara bawa Alkitab ke gereja, lanjutkan saja. Ketika keadaan normal-normal seperti itu, siapapun nggak tahu. Siapa yang menyangka pesawat jatuh itu? Siapa yang menyangka pada hari Minggu yang lalu itu juga satu bus pariwisata, saudaraku, masuk jurang, sekian ratus orang mati. Ada yang 100 atau berapa itu? 70-an meninggal. Siapa yang sangka? Bukan cara mati kita menentukan ke sorga atau ke neraka, tetapi kalau kita meninggal, kemana kita? Haleluya. Gak masalah. Saudaraku naik pesawat, tahu-tahu pesawat itu gak landing, kapal laut itu bisa tenggelam, ada yang kecelakaan, bukan masalah. Bagaimana mati? Amin. Haleluya. Tetapi kemana kita kalau mati? Itu penting. Nah saudaraku, kalau kita sehat sekarang ini, berarti sebagaimana firman Tuhan, Tuhan beri waktu kepada kita untuk bertobat.
Kalau saudara punya berkat hari ini, berarti diberi Tuhan supaya kita bertobat. Jangan nunggu sakit. Nunggu sakit baru panggil lu pendeta. Acitia dilala. Jaga pendeta saya tanya kenal. Mana pendeta yang paling sakti panggil lu. Kurang manis. Haleluya. Saudara, jangan sakit hati kalau saudara sakit gak saya datangi. Sedikit amin. Kalau itu memang kepengen kali dikunjungi. Haleluya. Saudaraku, lebih baik waktu sehat saudara saya kunjungi. Berkorban untuk saudara. Tapi saudaraku, kalau kita sehat, ingatlah Tuhan. Jangan sehat bandel, nggak bertobat. Kalau tiba sakit, sudah di ujung tanduk nafas ini, baru berpengen tobat. Tobat belum berdina. Ya cido, rupani nama sakiti, habis hebat. Lumayan sakit langsung mati. Kalau sakit terus nggak sembuh ini bahaya. Dibilang malaikat, jangan Tuhan, tunggu dulu, biar dulu, sakit dia terus. 1 tahun ini biar dirasain dulu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, biarlah zaman Lot dan zaman Nuh ini mengingatkan kita supaya kita melembutkan hati. Amin. Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa setiap orang yang lebih mencintai atau lebih mengikatkan dirinya dengan dunia akan mengalami kebinasaan. Lambat laun pasti mengalami kebinasaan. Dan hanya mereka yang lebih berfokus menantikan kedatangan Tuhan yang akan diselamatkan. Yang fokus pada kedatangan Tuhan, memperhatikan kerohaniannya untuk dekat kepada Tuhan, itu kemungkinan lebih besar bisa selamat. Amin. Janganlah dunia menjadi jerat bagi kita. Haleluya. Bilang sama temannya, jangan dunia ini menjadi jerat bagi kita. Haleluya. Apa yang perlu kita siapkan saudaraku supaya kita terangkat? Yang pertama, biarlah kita bersungguh-sungguh hati. Amin. Ini bukan waktunya lagi bermain-main, bersenang-senang di dalam dosa. Bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi untuk jauh daripada Tuhan. Covid ini sudah datang, mau kayak mana lagi kita? Gak ada lagi rasa takutnya saudaraku, berarti sudah bebal. Janganlah. Ini pun sudah sangat menakutkan Covid ini. Amin. Jangan katakan mau mati. Ya memang semua pasti mati. Tapi masalahnya selamat atau enggak? Aku pendeta enggak tahu aku mati. Sekarang pun kalau aku mati enggak masalah. Jahat aku memang pendeta. Tapi kalau mati enggak takut aku. Jangan jago-jago. Bilang sama temannya, jangan jago-jago. Haleluya. Ada memang begitu. Nggak mau dia dinasihati pendeta, nggak mau dia ditegur. Saudaraku, saya ingatkan, sakit memang ditegur itu, tapi untuk kebaikan. Gak enak memang ditegur itu. Anak saya pun kalau ditegur langsung nangis itu. Tapi untuk kebaikannya. Sakitnya, saudara yang kasih, gak enaknya dimarahi itu, gak enak. Saudara yang kasih, enaknya kami ini macam mana? Mau ke neraka ke situ. Mau kami berpikir begitu?
Enggak ya? Satu orang yang bilang enggak, yang lain cemana ini? Saudaraku, mau dinasehati? Atau kami biarkan aja? Mau berdosa, berdosa. Enggak lah ya. Inilah tugas kami. Dengan lembut, selembut-lembutnya kami usahakan menasehati. Sabar. Kadang-kadang dalam hati ini, aduh Tuhan, biarlah seperti kasih-Mu sabarnya, demikianlah kasih kami sabar. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, kita diingatkan dengan zaman Nuh ini dan zaman Lot ini, supaya kita bisa mengintrospeksi diri untuk layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, Tuhan mengutus malaikat dengan sangkakala. Ketika malaikat Tuhan meniup sangkakala, maka satu persatu penghakiman itu dijatuhkan. Orang-orang yang mendengar dan yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hati, akan diselamatkan. Kita yang sekarang sudah hidup di dalam Tuhan, bukan waktunya lagi untuk bermain-main dalam hidup ini. Maksudnya bukan bermain-main lagi dengan dosa. Haleluya. Ada sakit hati, langsung saja mengampuni. Jangan ada dendam, jangan ada, oh saudaraku, keterikatan. Bebas, benar-benar bebas dan merdeka. Tinggalkan semua keterikatan, lepaskan semua keterikatan. Ini waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh hati. Yang pertama apa? Sungguh-sungguh. Yang pertama apa? Sungguh-sungguh, supaya janji Tuhan, keselamatan itu dijadikan bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dikatakan jangan menunda-nunda. Kejadian 19 ayat 16. Ketika ia lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kalimat ini ketika dikatakan ia berlambat-lambat, menunjuk pada masa ini yang masih ada, yang sudah percaya kepada Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan, namun masih berlambat-lambat. Kita yang sudah selamat, jangan berlambat-lambat. Haleluya. Dan kalimat sebab Tuhan hendak mengasihani dia, Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan sedang mencurahkan semua kebaikan-Nya atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita jangan menunda-nunda lagi untuk melayani Tuhan serta melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jangan tunda-tunda lagi. Saudara yang kasih, hari-hari terakhir Tuhan menarik tangan kita untuk segera bergerak, bertindak, serta jangan menunda lagi. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di kota? Adakah sangkakala ditiup di kota dan orang-orang tidak gemetar? Bangsa Israel biasa mendengar sangkakala. Setiap kali mendengar sangkakala, orang-orang gemetar. Saudaraku, bahwa itu merupakan satu pesan. Tetapi ketika Tuhan datang nanti, sangkakala yang sebenarnya akan terdengar ke seluruh dunia. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, sangkakala artinya sangkakala Allah, yaitu firman Allah. Firman Tuhan sering memberi peringatan kepada kita. Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan pada di gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Akan ada nanti sangkakala Allah
yang akan membuat kita, saudara yang kasih, menjadi peringatan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Saudara yang kasih, yang ketiga apa yang perlu kita lakukan selain bersungguh-sungguh dan jangan berlambat-lambat? Yang ketiga, kita perlu pakaian pesta. Kita perlu pakaian pengantin. Yesus pengantin pria, kan begitu? Kita pengantin wanita. Saudara yang kasih, sudah adakah pakaian pengantin saudara? Bukan pakaian ini secara harafiah. Amin. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali sudah semakin dekat. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, maka Ia akan menjemput mempelainya. Dan sama seperti mempelai yang mengenakan pakaian pesta, maka sebagai mempelainya kita juga harus mempersiapkannya. Amin. Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kata pakaian pesta di sini saudaraku diterjemahkan sebagai pakaian pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya. Tuhan tidak mengundang kita kelak hanya sebagai tamu, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai pengantin. Haleluya. Oleh karena itu, punyailah pakaian pengantin saudara. Coba katakan, saya mengenakan pakaian pengantin. Apakah pakaian pengantin itu? Kekudusan. Saya ulangi, pakaian pengantin kita kekudusan. Saya rasa kalau namanya kekudusan tidak saya terangkan pun saudara sudah ngerti semua. Haleluya. Haleluya. Next level, kudus, kados. Bahasa Ibraninya kados, kudus, kados. Lagunya ya, kados, kados. Terus Adonai Elohim Sebaot. Nggak tahu lagunya ya. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Zebaot. Ya, ada lagi sambungannya. Saya lupa. Haleluya. Naik level. Apa levelnya? Kudus. Mulut ini kudus, mata ini kudus, tangan ini kudus, kaki ini kudus, seluruh tubuh kudus, hati kudus, pikiran juga kudus. Yang di dalam ini gak ada yang tahu, di dalam pikiran ini gak ada yang tahu, itu pun kudus. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, itulah levelnya yang harus kita tingkatkan. Yang kedua apa? Roh yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku
kamu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Roh yang lemah lembut ini artinya menyerahkan hak kita, tidak mempertahankannya. Amin. Benarnya kita, tapi serahkanlah hak kita itu kepada Tuhan, dan ampunilah semua orang yang berbuat salah kepada kita. Haleluya. Itu orang lemah lembut. Orang yang kasar gimana? Akunya yang benar. Aharwa. Itu orang yang kasar. Itu bukan orang yang lemah lembut. Hak kita memang untuk membalas. Hak kita memang untuk mengutuki. Ada orang berbuat jahat kepada saudara, saudara kutuki dia. Sampai anak cucumu kau nanti hidup dalam sakit penyakit, saudara kutuki orang itu. Saudaraku, jangan. Itu bukan orang yang lembut. Haleluya. Hak kita memang untuk membalas, tetapi jangan perbuat itu. Haleluya. Suami-suami, lembutlah kepada istrinya. Mana ibu-ibu ini kok gak ada aminnya? Udah saya bela-bela ini. Mas bapak-bapak yang bilang amin. Gimana ibu-ibu? Sambut amin. Bapak-bapak yang ada di sini, lembutlah sama istrinya. Kalau Pak Butar saya yakin nggak pernah marah itu sama istrinya. Tepuk tangan saudara. Langsung begini dia. Haleluya. Ya, makanya Pak Butar tadi buatnya paling, aminnya paling kuat. Ya. Lembut hati. Coba tanya dulu bapak-bapak yang di samping saudara. Oke, lembutnya hatimu. Bapak-bapaknya saja. Iya Pak, lembutnya hatimu Pak. Atau di gereja saja kalau lembut Pak. Sampai di rumah, dah aduh, dah ayah harus karijo. Ay, itu dia sudah happy na huliani. Ay naman manuhuri paket ng hotel. Habis saya pergi manuhur paket, dia habis dia. Sudah diulus. Ya, lemah lembut. Amin. Ambil aja HP-nya, kenapa rupanya? Ngapain bentak-bentak? Kan selesai. Haleluya. Ya. Nah, saudara yang kasih, jangan pakai ayat. Balas-balasan. Suami bilang tunduklah kepada suami. Apa yang bilang kau turuti. Bikin kopi. Seber sepatuku, seber. Istri lagi membalas pakai ayat juga. Dikasih lagi ini Pak, kasihilah istrimu. Ya, baik kepadanya, sayangilah dia. Ya. Suami balas lagi pakai ayat, istri balas lagi pakai ayat. Saudara yang kasih, biarlah suami istri sama-sama lembut. Bilang sama teman yang ada kiri, mari kita lembutkan hati kita. Haleluya. Kemudian saudaraku, berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ini sudah kesekian kalinya kita berkata berjaga-jaga. Kedatangannya ke dunia ini seperti yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 15. Lihat, aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang kasih, mari persiapkan diri dengan pakaian pesta sebagai pengantin Kristus yang nantinya dia akan datang sebagai pengantin pria. Kita pengantin wanitanya, layak untuk bersama-sama dengan dia di sorga. Haleluya. Kemudian saudaraku, supaya kita bisa sampai kepada rencana Tuhan, ada dua perkataan jangan yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan simpan kemarahan. Amin. Tuhan Yesus marah, Pak. Masa kita nggak boleh marah? Boleh marah. Yuk, kabar baik dibully marah, kata Pak Pendeta. Boleh marah, tapi bukan marah yang membabi buta. Amin. Marah untuk untuk menuju kebaikan. Macam mana pula lagi Pak Pendeta ini? Marah untuk menuju kebaikan. Kalau ada anak saudara malas, marahi dia. Kan gitu. Kalau ada istri saudara cakap kotor, marahi dia. Ditegur. Sekarang ini orang marah memang gak mulut lagi, update status marahnya. Buat situ memang kurang ajar si Abu itu. Teganya dia buat begitu. Update status bukan keluar dari mulut ini udah jadi mulut. Ngetik kata. Gak disebutnya namanya, tapi di situ memang kurang ajar itu. Gak tahu dia, aku sudah banyak berkorban kepadanya. Saudara itu, jangan simpan kemarahan. Bilang sama temannya, jangan simpan kemarahan. Jangan sampai kita terus marah. Sebelum matahari terbenam, kita sudah harus mengampuni. Ada Roh Kudus mengajari kita. Jadi boleh marah? Boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Haleluya. Kalau istri saudara selingkuh, ya marahi dia lah. Kurang ganteng apa rupanya? Nah, saudara yang kasih, di dalam hidup kita ini gak enak memang dimarahi, gak enak memang ditegur, ya. Tetapi saudara yang kasih, biarlah kita jangan menjadi marah yang membabi buta. Gimana marah membabi buta? Tangan main, tangan kanan main, tangan kiri main, kaki kanan main, kaki kiri main. Ya kan? Tambah lagi, piring kaca sebelah kanan, piring keramik sebelah kiri. Lempar. Mana mukamu? Mana? Itu marah membabi buta. Itu sudah kerasukan iblis. Haleluya. Tapi kalau kita marah, misalnya anak kita malas, kasih firman Tuhan. Malas membuat orang miskin. Boleh jadi saudara yang kasih, disiplin dia, tidak dikasih uang jajan. Kalau kita lihat HP-nya, dia melihat dosa, disiplin dia, marahin dia, ambil.
sampai benar-benar bertobat. Nah, begitu marahnya. Amin. Haleluya. Tapi pula jangan membabi buta marah itu. Ulan hami tiup-tiup. Tap stempel. Nah, jangan sampai begitu. Haleluya. Boleh marah? Jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam. Padamkan amarah itu. Dengan kata lain, jangan sampai satu hari lewat. Hati kita sudah harus plong. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, sadarkan aku Tuhan. Aku sudah sadar sekarang Tuhan. Tadi aku marah. Terlanjur aku marah. Saudara yang kasih, saya kalau sudah marah sama anak saya, langsung saya baik-baik dia. Satu hari itu juga. Amin. Kadang-kadang kami dua minta maaf. Nah, saudara yang kasih, jangan pelit untuk minta maaf. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, biarlah dalam hidup kita ini kita bisa sampai pada rencana Tuhan. Kita kuasai amarah kita. Biarlah marah yang baik, bukan marah yang membabi buta. Amin. Kemudian kata jangan yang kedua, jangan tidak percaya. Saudara yang kasih, biar segala dosa itu adalah dosa yang tidak percaya. Judas 1 ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jangan ragukan Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa makan buah terlarang itu? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan meragukan Tuhan. Kenapa tidak saudaraku yang kekasih berdoa? Karena tidak percaya doa orang yang benar itu. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, gak percaya dia. Olah kata-kata dong. Dia mah dengar dong tunani. Doa sampai mulut ini gak ada gunanya itu. Kenapa? Kenapa berkata demikian? Karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak mau berkorban? Kenapa tidak mau membayar persepuluhan? Kenapa? Karena tidak percaya. Amin. Gak percaya dia. Sekecil-kecilnya kalau bisa berkorban. Persepuluhan kan itu untuk memperkaya pendeta. Macam mana yang duduk di sebelah sana ini? Soalnya lapuk doi lagu. Ngai mere kamu tuh gijannya deh. Nggak sabar. Isok do nama hokma. Agak dari sini dulu. Perancangnya ini. Memang saudara spesial di hadapan Tuhan. Pendeta-pendeta ini di nomor belakangan pun jadilah. Yang penting, akan domba-dombai lambok sedih. Haleluya. Itu korban-korban saudara. Kenapa saudara mau berkorban? Karena percaya Tuhan mampu memberkati saudara lebih baik dan lebih baik, lebih banyak lagi. Haleluya. Perlu percaya. Jangan tidak percaya. Kenapa tidak baca firman? Karena tidak percaya. Persaya au. Oh iman. Ibu Tuhan ini disediai. Saudara yang kasih. Jadi inilah yang terakhir. Jangan sampai kita tidak percaya.
Percayailah firman Tuhan. Percayailah Tuhan Yesus. Percayailah perkataannya ini. Amin. Mari kita bangkit diri. Mari semuanya pelayan-pelayan. Kesimpulannya saudaraku, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku, janji Tuhan murni. Saudara tahu lagunya ini? Janji Tuhan adalah janji yang murni, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Gak tahu ya? Oke, saya suka lagu itu, tapi sayang terlambat kami kasih tahunya. Baru teringat saya hari ini. Baik, puji Tuhan, apa yang sudah direncanakan tadi itu dinyanyikan. Mari itu saja dinyanyikan.